Bab 1 di awal. Pikirkan tanah kosong besar yang indah dengan pegunungan, hutan, danau, hewan, dan ikan, tetapi tidak ada orang. Ini adalah Amerika 16.000 tahun yang lalu. Sekitar waktu itu, orang pertama mungkin tiba di Alaska dari Asia. Mereka melakukan perjalanan ke selatan dan menjadi penduduk asli Amerika Utara. Dan suku Aztec, Maya, Inca, dan orang-orang lain di Amerika Tengah dan Selatan. Orang Eskimo Inuit datang ke Kanada dan Arktik dengan cara yang sama. Tetapi hanya ada beberapa dari orang-orang ini di Amerika hari ini. Pada abad ke-16, orang Eropa mulai datang ke Amerika. Dan segera setelah itu, mereka membawa budak dari Afrika untuk bekerja untuk mereka. Sejumlah besar imigran terus berdatangan di seluruh dunia hingga pertengahan abad ke-20. Tanah kosong itu kini penuh dengan orang. Berbicara bahasa yang berbeda dan dengan ide yang berbeda. Hanya ada 3 negara sekarang di Amerika Utara: Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tapi ada hampir beberapa lagi. Dan 300 juta orang yang tinggal di 50 negara bagian Amerika Serikat. Tidak semuanya sama. Sekitar 67% berkulit putih, 13% berbahasa Spanyol Hispanik. 13% hitam, 4% Asian, dan hanya 1% penduduk asli Amerika. Kebanyakan dari mereka berbicara bahasa Inggris. Tapi itu bukan bahasa Inggris yang sama saat orang berbicara di Inggris. Dan banyak orang Amerika berbicara bahasa Spanyol sebagai bahasa pertama mereka. Jadi bagaimana Amerika Serikat lahir? Bagaimana itu tumbuh? Negara macam apa sekarang? Buku ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan masih banyak lagi. Bab 2: Para Ayah Peziarah. Nama Amerika berasal dari seorang pengusaha Italia. Disebut Amerigo Vespucci, yang berlayar ke Amerika Selatan antara tahun 1499 dan 1502. Tapi dia bukan orang Eropa pertama yang membuat perjalanan berbahaya melintasi Atlantik. Viking datang ke Finland, mungkin Kanada atau New England, dari Skandinavia sekitar abad 1000. Tapi mereka tidak tinggal. Lalu tahun 1492, seorang pelaut Italia pemberani bernama Christopher Columbus mencapai Karibia. Ketika dia sedang mencari rute ke laut dari Eropa ke India. Columbus menyebut penduduk asli Amerika Indian, karena dia mengira dia telah mencapai India. Ketika Columbus kembali ke Eropa, dia memberitahu orang-orang tentang petualangannya dan pelaut lainnya seperti Cabot dan Chartier mengikutinya melintasi Atlantik. Orang Eropa datang untuk memancing di Laut Amerika yang kaya dua. Tetapi baru pada abad ke-17 orang Prancis, Belanda, dan Inggris semua datang untuk tinggal di Amerika Utara. Prancis di Quebec, Belanda di New York, dan Inggris di Virginia dan New England. Dua kelompok orang Inggris yang sangat berbeda menyeberangi Atlantik. Kelompok pertama memulai koloni Jamestown di Virginia pada tahun 1607. Mereka berharap menemukan emas di sana, tapi hidup sangat sulit bagi mereka. Ada sangat sedikit makanan, dan banyak dari mereka meninggal selama musim dingin pertama. Lalu Pocahontas, putri seorang kepala suku asli Amerika, menjadi teman Kapten John Smith dan membantunya
dan orang-orang Inggris lainnya. Dia kemudian menikah dengan seorang pria bernama John Rolfe dan pergi ke Inggris bersamanya. Untungnya tembakau menyelamatkan koloni muda itu. Mudah menanam tembakau di Virginia dan merokok menjadi sangat modis. Orang-orang di koloni berhenti mencari emas dan mulai menanam tembakau yang mereka jual di Eropa. Segera mereka mulai membawa orang-orang dari Afrika untuk bekerja sebagai budak mereka dan bantu mereka untuk tumbuh lebih dan lebih. John Smith melakukan perjalanan ke utara pada tahun 1614 ke bagian Amerika yang dia sebut New England. Ketika dia kembali ke London, dia memberitahu orang-orang bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk ditinggali. Pada tahun 1620 kelompok lain yang terdiri dari 101 pria Inggris, wanita dan anak-anak tiba di Plymouth, Massachusetts. Orang-orang ini disebut pesiaran atau ayah pesiara. Dan mereka memiliki ide yang sangat kuat tentang agama. Mereka tidak ingin tinggal di Inggris karena mereka tidak setuju dengan gereja Inggris jadi. Mereka berlayar ke Amerika dengan kapal bernama Mayflower. Mereka mengolah tanah. Dan mereka membeli dan menjual kulit binatang. Mereka berpikir bahwa semua orang itu sama. Jadi mereka tidak punya budak. Pesiarah dua sering sakit dan lapar. Dan hampir setengah dari mereka meninggal pada tahun pertama. Tetapi mereka mendapat bantuan dari beberapa penduduk asli Amerika, terutama seorang pria bernama Squanto. Dia pergi ke Eropa sebagai tahanan pada 1605 dan menghabiskan beberapa tahun di Inggris. Jadi dia berbicara sedikit bahasa Inggris. Dia menunjukkan kepada para pesiarah cara berburu dan menanam jagung. Di musim gugur tahun 1621, para pesiarah makan malam besar untuk bersyukur. Untuk makanan pertama yang mereka tanam sendiri. Hari ini disebut Thanksgiving. Dan orang Amerika masih merayakannya setiap tahun, pada Kamis ke-4 November. Ini adalah salah satu hari libur terpenting tahun ini. Dan orang sering melakukan perjalanan ratusan kilometer untuk bersama keluarga mereka. Mereka makan malam besar dengan dua makanan yang ditemukan para bapak pesiara di Amerika. Kalkun dan pie diisi dengan labu. Lanjut part 2.